Indonesia sudah dihadapi dengan resesi. Halo, apa kabar rakyat jelata? Ngomong buat informasi ini dong. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh kepala daerah, menteri dan pejabat untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi. Dengan banyaknya ancaman yang mengganggu, Jokowi menyebut kondisi ekonomi di tahun 2023 akan semakin gelap. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap karena menghadapi resiko resesi dan ketidakstabilan pasar keuangan. Terus akan saya sampaikan berulang-ulang untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian bahwa dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian yang tinggi. Semua negara sulit sekarang ini. Dan ekonomi global juga sangat sulit diprediksi, sangat sulit dikalkulasi, sangat sulit dihitung. Tiap hari kita mendengar mengenai krisis pangan. Bayangkan 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut. Sidang Kabinet Paripurna ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita sekarang ini tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Ada kurang lebih 60 negara yang dalam proses menghadapi tekanan karena utang sehingga menekan ekonominya. Ini sekali Kak. Jadi menurutku ini bagaimana nih? Kalau resesi global 2023 Papua bagaimana? Saya bayangkan mungkin itu ada di jalan terus kita minta-minta. Itu menurut saya pandangan. Sampai begitu. Tapi sabar dulu. Resesi ekonomi 2023 ini kan tahun 1997 kita kenal dengan krisis moneter 1997. Itu karena dampak dari Thailand sampai masuk ke Indonesia. Tahun 2008 juga masuknya krisis finansial global. Terus sekarang nih resesi ekonomi global di tahun 2023. Tapi sebenarnya sudah terjadi dari tahun 2020 akibat COVID. Jadi sebenarnya nama-nama krisis ini dari tahun ke tahun tuh begitu unik. Tahun 1997 krisis moneter, 2008 krisis finansial global, sekarang resesi ekonomi. Banyak sekali. 2024 mungkin nanti ganti nama mungkin apa? Iya. Bukan resepsi global. Resepsi pilkada. Resepsi pilkada. Jadi dari tahun ke tahun ini dia nama tuh unik sekali, macam gimana ya? Kenapa namanya resesi ekonomi global 2023 sedangkan krisis sudah terjadi pada tahun 2020 akibat COVID-19 atau orang bilang COVID-19. Macam apa ya? Sudah diramalkan gitu kan dari beberapa pihak. Tapi menurutku sendiri bagaimana? Kalau menurut saya sih bisa jadi. Jadi kan di Indonesia ini kan banyak dukun, banyak ramalan-ramalan juga, primbon kayak ini. Oh, primbon. Ya. Jadi apa pemerintah juga bisa pakai orang untuk meramalkan apa yang terjadi. Jadi 2023 resesi ekonomi global, 2024 bukan mungkin resesi lagi apa ya? Kan tiba-tiba ini kan ketika resesi mulai muncul ini kan ada yang namanya tuh pesulap merah. Oh iya. Saya takut nanti muncul resesi terjadi nih, nanti ada pesulap apa begitu. Kalau dari Papua mungkin ada. Ya, pesulap pelangi. Tapi ini berita ini parah sekali. Kalau kita lihat resesi ini, Jokowi wanti-wanti lagi tentang ekonomi 2023 70 negara bakal resesi. Tapi kalau kita lihat di Papua ini bagaimana? Kalau menurutku dari sudut pandang sendiri, kalau terjadinya resesi, nasib Papua bagaimana? Papua ini negara, bukan toh?
Maksudnya kan Papua ini kan bagian dari NKRI. bagian dari Indonesia. Ya, maksudnya itu blok saja. Maksudnya Indonesia ini termasuk dalam 70 negara itu. Sampai maksudnya Jokowi bisa wanti-wanti. Kan Jokowi wanti-wanti lagi tantangan ekonomi 2023, 70 negara bakal resesi. Berarti Indonesia masuk. Oh, berarti Indonesia masuk. Bagaimana dengan Papua? iya, iya. Tapi saya teman-teman kan di luar kan selalu beranggapan bahwa Papua itu sudah jadi negara. Padahal kan belum, kita masih bagian dari NKRI. Tapi kalau dari sudut pandang Papua sendiri bagaimana? Kalau menurut saya sih, kalau kita resesi ini terjadi mungkin sumber daya alam di Papua ini aman. Seperti apa saja? Mungkin bercocok tanam. Saya bercocok tanam untuk yang untuk makanan, bukan yang lain. Karena ada bahasa-bahasa orang itu bercocok tanam untuk hal yang lain. Itu konotasinya iya, pangan. pangan. Lebih ke pangan. Bercocok tanam. Iya, kita lebih ke pangan itu lebih Oh iya. lebih ya, kalau saya simpulkan bahwa kita aman. Aman ya? Kita aman mungkin untuk soal hasil laut, hasil kebun kita aman. Berarti Cuma saya takut orang-orang dari luar ini yang manfaatkan itu nanti. Kayak kita pemerintah itu manfaatkan itu. Terus kita rakyat-rakyat kecil nanti kita makan apa? takutnya orang dari luar kembali juga bercocok tanam. Iya, bercocok tanam terus barang-barang dari Papua ini diekspor keluar, terus kita ini makan apa? Gitu. Nah, itu yang saya takutkan. Tapi secara SDA aman. Tapi untuk hasil bumi di Papua banyak. Seperti ubi, sayur. Ya, babi juga masih ada babi. Tapi Cina kemarin pas berita lagi viral, Cina butuh babi. Oh iya, nanti tong ekspor babi hutan dari sini ke sana. Banyak, jadi Cina tuh butuh babi. Cuma yang viral kan banyak yang ngasih jokes kan. Babi yang ngambil korek ada, babi yang ngasih janji-janji palsu ada. Banyak, itu babi-babi itu paling banyak. Oh, paling banyak. Jatuh jadi babi ke Cina. Iya. Cuma saya takut perputaran ekonomi yang terjadi di Papua ini nanti jadi ilegal. Yang saya takut. Contohnya ilegalnya bagaimana? Ilegalnya itu macam sewa kampung. Kalau misalnya mau Papua ini dong jual sewa kampung lagi sudah tidak ya. Misalnya terbuka lagi, tapi tertutup. Tertutup bagaimana maksudnya? Coba dikasih jelas. Kampung itu misalnya kalau kita bayangkan macam resesi terjadi terus penjualan kampung itu sungguh-sungguh macam transaksi narkoba begitu. Oh, berarti tertutup narkoba. Iya, misalnya tutup pintu kah atau macam mau Papua ini sungguh-sungguh di gelap-gelap begitu. Iya toh, baru macam ada pelanggan datang. Tapi sabar, maksudnya kalau sembunyi di gelap-gelap konotasinya itu biasanya perempuan. Bayangkan mama tuh. Iya, mama Papua di gelap gitu. Mama bikin apa? Iya, macam dong pantau. Macam kau tidak tahu saja. Oh, maksudnya misalnya ada pelanggan datang terus mama kode dari lorong gelap-gelap itu. Ada. Terus macam pelanggan ada apa? Kangkung. Cabut kah? Iya toh, cabut kah? Batang putih. Kalau batang putih boleh besar boleh bagus. Batang putih yang saya takutkan begitu. Oh iya. Krisis ekonomi itu terjadi, terus krisis itu terjadi nanti karena pangan mulai ini ya. Mulai langka karena kebutuhan juga. Yang saya takut kalau krisis ini terjadi, bagaimana dengan penjual peti mati? Halo. Maksudnya penjual peti mati gimana? Penjual peti mati misalnya kalau macam kita melihat penjual pakaian itu kan sudah biasa, atau misalnya macam kalau pelanggan terdatang kan itu hal yang wajar. Maksudnya itu sudah biasa. Oh iya. Saya tuh lihat krisis ini terjadi dan terbawa sampai ke pasar Teva begitu. Terus tiba-tiba ada Ibu Hamidah, kan saya Ibu Hamidah. Ya, disebut saja. Ya. Biasanya kan orang sebut saja Bunga. Ya. Sebut saja Melati. Ya, bikin spoiler film sih. Ibu Hamidah nih lagi tunggu pelanggan, lagi menghayal kapan ada pelanggan, tiba-tiba anak pertama datang sampai nangis begitu. Ma, sepatu ma, yang lama robek ma, ini kan yang baru. Jadi Mbak Hamidah respon gitu, sabar ya. Mungkin hari ini belum ada yang niat untuk beli pakaian. Kalau ada yang niat pasti mau bikin sepatu baru. Coba maksudnya kita bayangkan bahwa itu peti mati. Iya, resesi ekonomi ini terjadi di penjual peti mati. Bisa kita sebut saja Pace Dani lagi stres, Pace isap rokok belum ada, kapan ada yang mati ya? Aduh, ada yang mati kah hari ini? Tiba-tiba anak pertama datang gitu, Pak, sepatu Pak, yang lama robek Pak, bikin yang baru. Terus Pak Dani respon, nah sabar ya, mungkin hari ini belum ada yang mati. Kalau mungkin sebentar ada yang mati, sudah Bapak beli sepatu baru.
Terus ada lagi di mana krisis resesi ekonomi global 2023 dari salah satu sudut pandang konten kreator dari YouTuber mengatakan bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Iya. Berarti bisa dikatakan bahwa ini macam sesuatu sudah diatur gitu. Jadi kalau dari beberapa berita yang saya dapat dan saya lihat itu terjadinya sistem kapitalisme di dalam sudah terjadi, sudah terbentuk. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi pengelolaan ini mereka sudah tahu, makanya kenapa namanya bisa berubah-ubah. Dari tahun 1997 namanya krisis moneter, dari tahun 2008 krisis finansial, yaitu krisis finansial global. Finansial global ya. Ya, tahun 2020 sudah maksudnya resesi. Ya, dengan adanya COVID. Adanya COVID. Dan ini juga bisa dilihat bahwa krisis ekonomi ini kali ini menunjukkan pemerintah mengatakan bahwa Indonesia akan baik-baik saja. Jadi, tapi yang saya lihat bahwa pemerintah ini galau. Pemerintah ini galau akan resesi, tapi masyarakat juga galau untuk resesi. Iya, Jadi galau dah Pak. Maksud galau bagaimana? Ya. Tapi tahun ini ada rencana untuk resepsi. Jangankan tahun ini, kalau tidak Jumat, Sabtu. Kenapa Jumat atau Sabtu? Ya kalau Jumat kan orang Jumat barokah. Kalau Sabtu iya. kan persiapan malam minggu, jadi partinya lebih luas. Oh, kamu tidak hari Minggu saja? Kalau hari Minggu kita ke gereja. Selepas pulang dari gereja? Ya kita mau nge-refresh ke pantai. Tidak, tapi kalau menurut saya nih resesi ekonomi nih terbawa juga ke bahan pangan. Iya. Salah satunya tuh minyak goreng. Iya, ini semua terdampak. Minyak goreng tuh makin langka dan sekarang nama-nama minyak goreng tuh macam-macam. Dulu kan cuma Bimoli. Iya. Terus masuk Sania. Itu dari Bimoli masuk ke Sania nama orang. Sekarang nama-nama orang yang pakai Sabrina, Nirmala. Maksudnya nama-nama ini kita tidak tahu dia siapa. Kenapa kan pakai nama? Maksudnya kalau brand itu masuk ke Papua coba pakai nama-nama. Tapi kenapa dipakai hanya nama perempuan? Kenapa tidak nama laki-laki? Mungkin pakai Yopa begitu. Ya, Yopa. Minyak goreng Yopa. Minyak goreng Abdul. Ya. Terus minyak goreng Epo. Ayo maksudnya tuh. Iya. Mungkin minyak goreng Epo tuh dia kurasa lebih hip hop. Kalau mungkin minyak goreng Yopa lebih komedi. Kan pernah nonton iklan minyak goreng yang nanti tong goreng ikan menari di dalam minyak goreng. Oh iya. Maksudnya tujuannya apa? Kalau kau menari, kau mati ya goreng kau dimakan begitu. Tapi itu menarik pelanggan untuk bahwa minyak goreng ini tuh bisa dipakai untuk banyak multifungsi. Ya, kalau macam orang yang di kota kan wajar, dong bisa paham. Kalau untuk orang yang di kampung, macam kita nggak sentuh orang TV baru putar iklan minyak goreng, kau beli minyak goreng ini kakak, ini minyak goreng ini bagus kalau kamu masih di kampung. Jadi takutnya tuh terbawa nanti bawa pesan ini gitu, minyak goreng ini kalau kau goreng ikan menari. Tapi sama seperti itu ya. Apa kalau kita bicara masalah mie instan? Iya. Mie instan juga nanti sudah ditulis di situ setiap mie ada varian rasa. Iya. Ada gambar juga. Nanti pada saat di iklan banyak. Ada ayamnya, ada telurnya. Nanti pada saat masak tidak ada. Betul. Tapi nama-nama mie sekarang tuh macam-macam. Macam-macam juga. Iya, sampai ada nama mie cet itu. Tidak ada rasa. Itu akan berdampak juga ke resesi. Iya. Itu kalau macam micet masuk ke resesi bagaimana? Iya kan dulu mie sedap, Iya. Indomie, sekarang micet. Micet ini kan ada gambar telurnya, ada gambar ayamnya. Dari sudut pandang ekonomi, beberapa perjalanan sejarah mengatakan bahwa krisis terjadi akibat naiknya suku bunga. Jadi memang ini sudah naiknya suku bunga yang memang tidak tahu akan dampaknya bagaimana dengan di Papua. Tapi ada yang paling unik di sini, yang dimana mungkin di sini bisa lihat untuk tahun 2023 kita tetap belanja pemilu sebesar 21,68 triliun dan juga untuk belanja dalam rangka persiapan IKN atau Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan sebesar 2,39 triliun terutama untuk infrastruktur dan sekitar 21. Ini kata dari Sri Mulyani. Jadi pemilu itu nanti tahun depan dan budgetnya sekitar 21,68 triliun.
Tapi Indonesia sudah dihadapi dengan resesi. Halo, apa kabar rakyat jelata? Ngomong buat informasi ini dong. Miris. Saya ini rakyat biasa yang pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk saya. Halo, baru kan masih habis uang dan triliun-triliun. Hey, Tuhan kampas biar kita makan Senin Kamis baru kampas berita yang tidak masuk di akal dengan triliun ini. Tapi itu betul loh, pemilu nih. Pemilu sekitar 21,68 triliun. Itu dibandingkan dengan pemilu kemarin naik ya? Oh, belum dilihat sih. Cuma kita kan lihat. Oh, berarti ini data yang sekarang. Yang sekarang. Yang Yang dipersiapkan untuk nanti pemilu. Tapi lebih penting kesejahteraan masyarakat atau IKN? Ibu kota negara. Kalau negara mana nih? Negara yang mana dulu? Ya yang baru. Ibu kota negara. Ibu kota negara. Baru juga tanda tanya, maksudnya tanda tanya. Ya. Juga bisa. Bisa. Ya. Kenapa tidak pindahkan di Papua? Polda aman ya? Bin. Polda aman ya? Mitra. Tidak, kemarin itu baru telepon saya, kita mau kerja. Halo. Kita mau kerja sama saja di Mitra. Oh. Bin Mas. Aman. Saya diawasi Bin kalau begitu. Ya, Bin Mas. Bang. Polda kawal. Wah. Ya, kalau soal itu bukan barang yang baru kalau menurut saya. Karena barang yang itu terjadi di Papua nih, kita bisa lihat kita mau Papua sekarang. Kita mau anak-anak muda Papua. Dong lebih fokus dengan barang-barang yang terpenting baru. Kita mau anak-anak itu terlantar. Padahal ini dong makan kita puang nih. 20 berapa itu? Mana tadi? Ya, 21 triliun. Ini ada bagian separuh uang dari Papua. Penuh pakai. Ini berita nih toh. Berita ini nih untuk pemilu. IKN ini untuk ibu kota negara baru. Iya. Terus belum untuk DOP, daerah otonomi baru lagi. Iya, belum DOP. Tidak ada uang belum. APBD Papua dibagi sesuai. Iya. Kalau uang ini dibagi hanya untuk ibu kota negara baru, bagaimana dengan daerah pemekaran di Papua? Ya, kita berharap otsus. Jadi otsus itu orang pakai bangun provinsi baru kita merakitin kan terdapat otsus. Kakak DPR siapa bisa saya undang kan? Mari kita bahas dulu. Ini resesi ini menurut saya kita di Papua nanti akan pusing juga dengan ekonomi. Contohnya pekerja swasta dorang. Iya. Itu yang kalau pemerintah dorang aman. Kalau menurut saya itu dorang aman. Tapi mungkin dong tunjangan itu yang dipotong, gaji pokok aman. Mungkin dong tunjangan itu yang dipotong. Tapi ada perhatikan kan tidak? Kalau saya masuk di beberapa toko mulai dari Jayapura sekarang ini, mulai dari toko-toko besar ya, ternama di Jayapura, sudah mulai kosong di bagian lorong-lorong. Kayak saya lihat sudah tidak ada. Seperti salah satu di AB sudah sekian banyak karyawan juga dikasih keluar karena kasus dari resesi. Sekarang juga beberapa pengangguran juga mulai tinggi. Ya pengangguran itu memang sudah dulu tinggi. Iya, dari COVID, dari resesi juga. Cuma tidak ada penanganan kan dari dulu sekarang. Penanganan itu memang dari dulu yang dong suruh. Kita mau sekolah tinggi-tinggi, terus selesai kita mau keluar bahwa kita pemimpin tinggi. Akhirnya kita mau jatuh. Kita cerita tuh mau kemana? Saya sampai saat ini saya masih pengangguran. Karena pemerintah mungkin belum mampu menyiapkan lapangan-lapangan pekerjaan baru. Saya rasa itu harus ada aturan undang-undang baru yang dimana anak-anak Papua harus dipersiapkan dan harus dipekerjakan dengan hak 70%. Sekarang ini kan sudah terbalik, kita hak 30%. Ya seperti begitulah. Jadi resesi ekonomi ini nanti terjadi di banyak kalangan. Contohnya pengurangan seperti tadi kakak bilang, PHK banyak orang-orang di PHK ya. Terus faktor pangan juga mungkin akan mahal. Mungkin yang dulu tomat harga 5.000 mungkin naik 10.000. Sudah berdampak sekarang di pasar UTV atau Hamadi kita lihat sekarang 25.000. Beca juga sudah mulai naik. Micet juga sudah mulai naik. Iya. Saya takutnya resesi ekonomi ini terjadi tuh. Terus banyak tindak-tindak kriminal yang terjadi di
Indonesia. Di Indonesia ini sejak di Indonesia. Oh iya. Kalau di Papua untuk saat ini kita aman-aman aja. Ya tindak kriminal yang terjadi itu mungkin karena hilang jati diri kita anak-anak Papua itu saja. Selebihnya daripada itu aman-aman aja. Berarti untuk sejauh ini bagaimana kalau untuk resesi di Papua sejauh ini aman ya? Aman. Kalau menurut saya aman. Karena kita punya sumber daya alam, dia tuh aman. Tapi kalau untuk ekonomi yang lain mungkin akan menurun. Seperti yang tadi mungkin pengurangan karyawan di beberapa di minimarket, toko, perusahaan-perusahaan. Itu yang mungkin akan terjadi. Terus tapi ya lanjut. Mungkin karyawan-karyawan swasta juga yang istilahnya dong pekerjaan tidak menetap seperti tukang bangunan, tukang ojek orang, istilahnya pekerjaan-pekerjaan yang tidak menetap. Itu yang saya takutkan mungkin untuk penumpang terlalu lama dan jual motor. Iya, itu bisa terjadi. Itu benar. Terus misalnya tukang bangunan gitu mungkin untuk pekerjaan terlalu lama dan jual bangunan. Bisa jadi toh. Itu orang punya pekerjaan. Iya makanya. Tapi kalau untuk bicara masalah pengangguran, memang benar sekali yang Joko bilang, dari tahun ke tahun memang masalah ini memang paling krisis dan juga paling serius di Papua. Dari sebelum terjadinya tahun 2023 memang sudah terjadinya pengangguran yang cukup tinggi. Pengangguran yang tinggi, tidak tahu anak muda ini dibawa kemana. Sampai sekarang maksudnya lagi ke resesi, yang disinggung lagi adalah masalah pengangguran. Bagaimana dengan sudut pandang kalian? Kita minta kritik dan saran.